Surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftun ay yaftinakum alladhina kafaru." Bila kalian melaksanakan perjalanan di muka bumi, safar maksudnya, maka tidak mengapa kalian untuk mengqasar salat. Bila kalian takut orang-orang kafir itu menimpakan madarat kepada kalian semuanya. Lihat kembali redaksi ayat ini. Ayat ini di antara ayat yang membolehkan seorang muslim dalam perjalanan untuk mengqasar. Makanya para ulama al-aslu fi safari al-qasru. Hukum asal safar itu qasar. Bismillah. Ya. Hukum asal safar itu adalah qasar. Maka seorang yang mengadakan perjalanan jauh, dia mengqasar. Tetapi anehnya ayat ini ada satu ungkapan syarat. Kata Allah, "In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Kalau kalian takut orang kafir itu menyerang kalian. Lah, para sahabat memahami ayat ini, qasar itu kalau safar dalam keadaan takut. Jadi qasar itu dalam safar itu kalau ada ancaman. Ya. Keadaan genting, tidak aman, ya. Negara dalam keadaan kacau atau perjalanan ini dalam keadaan yang penuh dengan bahaya yang mengintai. Kalau gitu sholatnya qasar. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Sebagian sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma baluna naqsir as-salah wa qad aminna. Ya Rasulullah, dahulu iya, keadaan sangat kacau. Sekarang ngapain kita mengqasar salat? Wong keadaan sudah aman kok. Kan ayat ini membolehkan kita mengqasar salat kalau keadaan tidak aman. Kalau khawatir diserang oleh orang kafir. Sekarang kita aman. Sekarang kita aman. Ya. Apa perlunya kita mengqasar salat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Tetaplah kalian salat qasar walaupun aman. Ya. Itu kalian lakukan, itu diberikan oleh Allah kepada kalian sebagai sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Maka terimalah sedekah Allah untuk kalian. Yang empat, karena kalian safar, jadikan dua. Karena itu pemberian dari Allah kepada kalian. Maka terimalah pemberiannya. Lihat. Andai kata tidak ada penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya yang muncul setiap kita safar adalah kita pasti akan ragu. Ini aman tak ya? Ini aman tak ya? Kalau aman, seharusnya kita salat 4 rakaat. Kalau enggak aman, ayo kita salat 2 rakaat. Menentukan aman taknya bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, salat 2 atau 4-nya malah bingung juga. Mau salat 2 khawatir tidak diterima, mau salat 4 khawatir ini harusnya 2. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Laksanakan apapun itu. Keadaan engkau safar, aman atau tidak aman, laksanakan sholat dalam keadaan safar itu 2
rakaat. Artinya yang 4 jadi 2. Yang 2 tetap 2, yang 3 tetap 3. Yang 4 seperti zuhur, asar, isya. Yang 4 jadikan 2. Ya. Maka tidak ada syarat lagi. Mau safar dalam keadaan aman atau dalam keadaan mengancam, tidak disyaratkan lagi. Ini pun termasuk kita safar dalam keadaan repot atau tidak, ya. Kita dalam keadaan masih perjalanan atau mukim, itu kita masih safar. Katakanlah kita sudah di satu tempat, sudah tiba di tempat tujuan. Kita di situ sekian hari, katakanlah mungkin 3 hari, ya. Tetap kita masih musafir. Kita bukan mukim. Orang lain mengatakan, Anda orang musafir kok. Anda bukan penduduk setempat. Ya. Maka sholat yang kita laksanakan, andai kata kita sholat tanpa menjadi imam, andai kata kita sholat bukan makmum, ya, maka yang 4 yang kita laksanakan jadi 2. Ini, ya. Kenapa? Karena kita sebagai musafir. Dan tidak disyariatkan adanya harus dalam keadaan aman. Ini pemberian Allah. Allah senang pemberiannya diambil. Bahkan orang-orang yang tidak mengambil pemberian Allah SWT ini dianggap orang yang sombong. Ya, dianggap sebagai orang yang sombong. Kalau seandainya Allah menganjurkan kita untuk berderma, Allah paling tahu bagaimana mendermakan sesuatu. Allah menyuruh kita untuk memberi, Allah paling tahu apa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Ya. Rasulullah mengatakan, as-safaru qit'atu bil azab. Safar itu bagian dari azab. Sebaik-baik, sebagus-bagus fasilitas yang dimiliki oleh orang yang melakukan safar, tetap dia sebagai orang yang merasakan susah di dalam perjalanannya. Walaupun fasilitasnya VVIP. Walaupun berbagai mana unsur menunjangnya, tetap as-safaru qit'atu min azab. Safar itu bagian dari azab. Artinya pasti ada masyaqqah. Ada kesulitan yang dihadapi orang musafir yang tidak dihadapi oleh orang yang mukim. Makanya pemberian dari Allah SWT kepada seorang musafir, dan dia harus menerima pemberian Allah SWT. Salatlah yang 4 rakaat jadi 2. Seperti itu. Walaupun misalkan salat itu dilaksanakan di waktunya, bukan menjamak. Jamak beda lagi. Kalau jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dijamak, mengumpulkan di satu waktu, entah di awal atau di akhir. Dan jamak beda masalahnya dengan safar. Ya, silakan orang mau kalau safarnya jamak qasar silakan. Atau dia mau qasar saja, enggak ada masalah. Zuhur di waktunya 2 rakaat, asar di waktunya 2 rakaat, ya, isya di waktunya 2 rakaat, tidak ada masalah. Mau dijadikan menjadi 1 enggak apa-apa. Zuhur asar menjadi 1. 2 rakaat di waktu zuhur atau 2 rakaat di waktu asar. Atau maghrib isya 3 rakaat 2 rakaat di waktu maghrib, atau 3 rakaat 2 rakaat di waktu isya. Ya. Silakan. Yang jelas seorang musafir salatnya qasar. Dan ini ada dalam sunnah Rasulullah SAW.